Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya ingin kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Tolong WL bantu saya refnya saja. Saya tidak janjian dengan pemimpin pujian hari ini apa yang saya khotbahkan. Tetapi Tuhan luar biasa. Ini khotbah saya malam hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Katakan pujian ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh iman. Ucapkan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan kemuliaan. Haleluya. Sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, apa yang kami doakan seringkali, apa yang kami minta sama Tuhan seringkali Tuhan tidak menjawab. Ada maksud Tuhan di balik semua itu. Tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau sangat mengasihi mereka Tuhan. Kami sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan Roh Kudus tolong kami untuk kami mampu melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus kerjakan dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Mohon maaf tadi saya terlambat ya. Sudah tadi begitu, nggak tahu tadi muat setepol di kapasan. Biasa nggak seperti itu, tapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan boleh tiba dengan selamat. Dan saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya boleh diberikan lagi kesempatan untuk memberitakan Injil pada malam hari ini.
Dan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang mempercayakan saya. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau belajar bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Judulnya bersandar pada kasih karunia Tuhan. Saya tadi tidak janjian sama pemimpin pujian. Tadi lagu ini berkata apa? Tidak semua yang kudoakan dijawab sama Tuhan. Dan malam hari ini saya akan berkhotbah yang berbeda. Orang kalau datang gereja, yes, saya disembuhkan Tuhan, yes, saya diberkati Tuhan, yes, yes, amin. Tapi ada kalanya Tuhan tidak menjawab doa kita. Apakah masih ada dengan yes? Yes. Mantap, luar biasa. Mari kita lihat 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 9. Sudah dapat? Kita akan membaca dan kita akan melihat konteksnya, ya. Kalau ada ayat 9, tentu ada ayat 8, ada ayat 7. Nanti kita mau melihat pada konteks ayat 9. Kita baca bersama-sama. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. 12 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Amin. Ya, bersandar pada kasih karunia Tuhan. Yang menulis ini adalah Rasul Paulus. Paulus atau Saulus atau Rabi Saul, ya. Zaman itu bahasa ibu, bahasa Aramai Saul, bahasa Ibrani Saulus, bahasa Yunani Paulus. Ya. Cerita ini Rasul Paulus ini berkata tentang ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, firman Tuhan berkata, kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Sedikit saja garis besar, ketika saudara dan saya hidup di bawah hukum Taurat, itu apa yang kita lakukan sama Tuhan? Itu hukum Taurat. Kalau kamu mendengar baik-baik, maka kamu akan mendapat ini. Kamu melenceng, kamu melanggar, maka kutuk yang akan datang. Jadi begini, di dalam hukum Taurat, firman Tuhan Paulus berkata, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Oleh kasih karunia, saudara dan saya diselamatkan, bukan hasil usahamu. Perbuatan baik di dalam kekristenan bukan syarat untuk masuk surga. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sebab barang siapa yang percaya, isteu, tidak ada ditambah-tambah di situ, percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Kekristenan berbeda. Semua pengajaran, semua kepercayaan di muka bumi mengajarkan kita berbuat baik. Moral manusia sangatlah penting. Tapi tahukah saudara, kekristenan
berbeda. Di luar mengajarkan untuk masuk surga, syarat kamu harus baik. Syarat. Tapi kekristenan mengajarkan untuk masuk surga hanya percaya Kristus. Sesudah percaya, hasil ketika kita percaya kepada Kristus sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan kamu sia, Tuhan matur nuwun, Tuhan terima kasih banyak, maka aku berbuat baik. Itu kekristenan. Hidup di bawah kasih karunia. Roma di dalam Roma 5 ayat 19 berkata, karena satu kesalahan ketidaktaatan satu orang, semua orang sudah berdosa. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa itu? Yesus. Senggol kiri kananmu, katakan, kamu orang benar. Kamu orang benar. Amin. Kamu orang benar. Itu sebabnya saya berkata, kekristenan berbeda. Kepercayaan lain mengajarkan perbuatan baik syarat. Tapi kekristenan adalah hasil. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dari hari ke hari kita dilahirkan baru, lahir kembali. Dari hari ke hari, perlahan-lahan, tapi pasti. Itu kekristenan. Jadi di dalam hukum Taurat kita hidup, kalau kamu melakukan, maka Tuhan akan berbuat seperti ini. Kamu melanggar, kutuk. Tetapi di bawah kasih karunia, bukan lagi kita, tetapi apa yang Tuhan buat bagi kita. Karena ketaatan satu orang, saya menjadi orang benar. Tahukah saudara-saudara mampu melakukan firman Tuhan? Saudara mampu taat kepada firman Tuhan? Itu bukan dirimu. Kasih karunia Tuhan diberikan bagi kita adalah Roh Kudus di dalam kita yang mendorong saudara dan saya untuk melakukan firman Tuhan. Itu. Jadi pola pikir kita rubah. Tentu kita rubah. Cara berpikir kita, cara berperilaku kita. Berpikir, berperilaku, kasih karunia. Bukan apa lagi yang saya lakukan, tetapi apa yang Tuhan Yesus sudah buat saya. Ini yang membuat saudara dan saya kuat. Tahukah saudara, ketika saudara di dalam hukum Taurat, ketika Tuhan menghukum orang Israel karena tidak dengar-dengaran, hatinya menangis. Dia tidak ingin melihat itu karena itu bangsa pilihan. Tetapi karena hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu saudaraku tinggi. Perintah Tuhan itu tinggi. Hukum Taurat mengajarkan jangan membunuh. Di dalam pikiran ahli-ahli Taurat, di dalam pikiran orang-orang Farisi Saduki, jangan membunuh. Kamu pikir jangan membunuh, ambil pisau, tusuk orang, ambil pedang, tusuk orang, itu yang namanya membunuh. Salah, bukan seperti itu. Kamu benci saja salah satu saudaramu, kamu seorang pembunuh manusia. Orang-orang Taurat, ahli-ahli Farisi, orang-orang Saduki, dia menurunkan hukum Taurat. Tuhan Yesus datang dikatakan, dia tidak menghapuskan hukum Taurat, tetapi dia apa? Menggenapi. Orang-orang Farisi berpikir, berzina itu tidur dengan laki orang, tidur dengan suami orang, tidur dengan istri orang. Tuhan bilang, enggak seperti itu hukum Taurat. Kamu melihat perempuan, kamu mengingininya, kamu sudah berzina. Jangan berdusta. Kamu pikir berdusta
sesuatu yang tidak benar. Apa yang keluar di mulutmu itu timbul dari dalam hati. Berapa banyak yang bilang di mulut, oh enggak apa-apa, aku enggak marah sama kamu, fine, it's okay. Tetapi di dalam hatinya cakar-cakar. Kamu sudah berbohong, membohongi dirimu, membohongi orang lain. Tuhan tahu hatimu. Hukum Tuhan itu seperti itu. Sehingga orang-orang Taurat, orang-orang sombong, ahli-ahli Farisi, orang-orang Saduki, wow! Ternyata seperti ini. Manusia tidak mampu. Aku butuh juru selamat. Aku butuh Yesus. Tidak mampu. Hukum Tuhan itu tinggi, saudara. Aku tidak mampu. Aku butuh juru selamat. Aku butuh Yesus. Firman Tuhan bilang, kebaikan manusia itu seperti kain kotor, kain gombal. Kain kotor, kain gombal itu yang mau dijadikan syarat untuk masuk surga. Gak bisa. Tuhan datang untuk mengembalikan kasih karunia. Mana ada satu manusia yang lahir untuk mati? Gak ada. Itu kasih karunia. Yesus tergantung di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dia naik ke surga. Kita sedang mengenang kemarin peristiwa di hari Kamis. Kenaikan Yesus. Untuk apa kenaikan Yesus? Menyediakan tempat bagimu. Ketika waktu saya dan saudara tutup mata, kita punya tempat. Yaitu surga yang kekal. Orang pilihan, orang yang dikasihi, orang anak-anak Tuhan itu masih hidup di dalam dunia. Dia tahu ketidakmampuan anak-anaknya. Sehingga dia berikan rohnya yang kudus bagi saya dan saudara. Untuk memampukan saudara dan saya menjalani kehidupan. Melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, saya lupa ayatnya. Tapi saudara cari ya. Ini ayat, saya lupa di mana. Kalau tidak salah di Korintus, mungkin LCD bisa membantu saya. Firman Tuhan bilang begini. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Rasul Paulus yang berkata. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Berhenti sampai di situ ayat itu? Tidak. Ya, Roma mungkin ya. Coba lihat. Oke, Roma. Coba dibuka. Seringkali cuma sampai di bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Berhenti sampai di situ. Firman Tuhan tidak berhenti sampai situ. Baca ayat jangan separuh-separuh. Yang dikerjakan oleh Pak Antoni, dikerjakan oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Tuhan Yesus itu sendiri, rohnya yang kudus. Makanan minuman itu sesuatu yang kamu usahakan, sumbernya dari Bapa. Tapi untuk mau makan, mau minum, manusia harus berusaha. Tetapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kerajaan surga dikatakan seperti itu, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana mungkin itu hasil usaha manusia? Jadi di bawah hukum Taurat apa yang kamu lakukan, tetapi di bawah hukum kasih karunia apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi saya. Saya bisa taat pada firman Tuhan. Jangan sombong, itu bukan kita. Roh Kudus yang di dalam kita memampukan kita melakukan firman Tuhan. Kita bisa taat dengar-dengaran, bukan kita. Roh Kudus di dalam kita yang memampukan kita melakukan firman Tuhan. Ya, saudara, tidak ada hasil manusia di sana. Berbicara keselamatan, kesampingkan perbuatan baikmu. Itu keselamatan hanya Yesus Kristus yang mengerjakan buat saya dan saudara. Nah, hari ini yang kita mau belajar kasih karunia. Kita hidup di bawah kasih karunia. Rasul Paulus berkata seperti ini, bukan tidak ada alasan. Dia 3 kali berdoa. Dia mengalami satu penyakit. Sejarah yang saya pelajari dari Rabi Yosebus. Dia
berkata bahwa Rasul Paulus mengidap satu penyakit ayan atau epilepsi. Ada satu lagi catatan sejarah mengatakan Daniel Boyarin, dia memiliki penyakit pada mata, sehingga orang lain harus membantu dia di dalam pekabaran Injil, sehingga dia punya anak-anak didik rohani banyak untuk membantu dia, bahkan dalam penjara pun membantu dia. Dia berkata dia 3 kali berdoa. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Semua kenal Rasul Paulus. Kepintarannya di atas rata-rata. Dia seorang Sanhedrin, seorang yang dipilih Sanhedrin, bukan orang yang ecek-ecek di dalam otaknya. Dia pintar. Dia sangat pintar. Dia 3 kali berdoa. Mungkin dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan ini sakitnya saya ini. Kan lebih enak Tuhan, dalam pelayanan saya sembuh, lebih mudah. Tuhan jawab, tidak. 3 kali dia berdoa, tidak. Saya mau beritahu sama saudara, Bapa yang baik itu sanggup menjawab doamu. Amin. Pulang. Bapa yang baik sanggup menjawab doamu. Amin. Yang keras. Amin. Saya juga mau berkata sama saudara bahwa Bapa yang baik juga sanggup untuk tidak jawab doamu. Amin. Bapa yang baik sanggup menjawab doa kita. Dan Bapa yang baik itu juga sanggup untuk tidak jawab doa. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kita melihat, ini mengajarkan kepada kita apa? Yang pertama, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan, aku kan sudah melakukan ini. Seharusnya Tuhan membalaskan seperti ini. Kita masih ada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat apa yang kita lakukan? Tetapi di bawah kasih karunia, apa yang Tuhan sudah lakukan bagiku? Tuhan, aku kan sudah melayani Engkau dengan setia. Siang malam aku berdoa. Aku tidak pernah bolong datang ibadah. Seharusnya Tuhan sembuhkan saya. Saya sudah rajin pelayanan. Seharusnya Tuhan sembuhkan saya. Anda dan saya ada di bawah hukum Taurat. Karena apa yang kita lakukan. Tapi di bawah hukum kasih karunia, apa yang Tuhan lakukan buat saya? Paham sampai di sini? Itu yang pertama. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kalau saudara membaca, lihat pada konteksnya, ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini konteksnya. Jika waktu itu Rasul Paulus berdoa, Tuhan tolong Tuhan, lebih mudah loh Tuhan aku melayani dengan tanpa penyakit. Bahkan aku bisa menjadi kesaksian di mana-mana, tak saksi aku disebut loh Tuhan, aku lihat dan seterusnya. Peluang untuk kesombongan bagi Saul Paulus sangat besar. Dia orang pintar, di atas rata-rata, dan dia juga berkewarganegaraan Roma. Dia orang Yahudi, tapi Alkitab mencatat dia berkewarganegaraan Roma. Dia bisa lebih sombong dari kaumnya, dari sukunya. Saudara, Tuhan tidak izinkan. Tuhan itu lebih tahu hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Mau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, Tuhan sudah tahu. Karena Allah itu bekerja di luar waktu, sedangkan kita bekerja di dalam waktu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar hidup di bawah kasih karunia. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan mau bilang,
Rasul Yakobus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, aduh masalahku luar biasa loh saudara. Gede masalahku. Tuhan bilang, aji biasa. Biasa. Biasa itu, enggak luar biasa, biasa saja. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Tuhan mau katakan, cukup kasih karuniaku bagimu. Ada doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan berkata Tuhan jahat, tidak. Tuhan berdaulat atas hidup saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan punya rencana yang indah bagi saya dan saudara. Rasul Paulus, Tuhan punya rencana yang indah bagi Rasul Paulus. Saudara harus tahu bahwa sampai dia mati pun, Kaisar Nero memenggal kepalanya, Tuhan tidak sembuhkan dia. Tuhan tidak sembuhkan dia. Sampai Kaisar Nero memenggal kepalanya di dalam penjara, tetap Tuhan tidak sembuhkan dia. Tetapi imannya semakin kuat. Bahkan dia katakan tadi, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Dia minta duri di dalam daging. Duri dalam daging itu sakit apa enggak? Sakit. Namanya duri nusuk pasti sakit. Duri dalam daging bisa itu kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan tubuhmu bisa. Atau juga itu sebagai dikatakan di sini di dalam punya Rasul Paulus, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik, Tuhan yang baik itu sanggup jawab doamu. Dan Tuhan yang baik itu sanggup untuk tidak. Dia sanggup menjawab, tapi dia mengambil keputusan tidak. Itu yang saya maksud. Sanggup, apa yang tidak sanggup dibuat oleh Tuhan? Sangat sanggup. Tetapi dia mengambil keputusan tidak. Tuhan berdaulat atas hidup saya dan saudara. Ada satu lagu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, Tuhan punya rencana yang indah. Lalu yang ketiga, kuasa Kristus semakin nyata dalam penderitaan. Duri dalam daging bisa penderitaan, bisa kelemahan-kelemahan kita. Bahkan mungkin saudara sudah berdoa, papa mertua saya sakit ya, dia komplikasi. Sebelum saya khotbah sama saudara, saya sudah khotbah sama papa mertua saya. Papanya Pastor Andi Dharma, mertua saya. Sebelum saya khotbah kepada saudara, saya sudah khotbah duluan sama papa mertua saya. Cukup kasih karunia Tuhan. Tuhan dah jawab, oke Tuhan, kami siap, terima kasih. Tapi Tuhan janji, engkau dan saya di backup oleh kasih karunia itu, sehingga saudara dan saya mampu untuk melewatinya. Amin. Ya. Ini yang membuat saudara dan saya tidak akan pernah bersungut-sungut menghadapi hidup ini. Mungkin saya tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku untuk engkau melakukan tanggung jawabmu sebagai hamba Tuhan. Mungkin saudara tidak seperti keluarga-keluarga yang lain. Jangan berkecil hati, saya mau berkata malam hari ini, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Jangan pernah membandingkan kita ini dengan orang lain, apalagi pasangan hidupmu. Ibu-ibu, ya, kaum wanita di sini yang hebat, yang luar biasa. Jangan pernah engkau membandingkan suamimu dengan orang lain. Mungkin kita akan berkata, kenapa suamiku tidak seperti si A? Saya mau berkata, mungkin apa yang kita harapkan, ekspektasi kita tidak sesuai. Kak Dano, ngene toh, mari nikah, kayak ngene ternyata. Tapi saya mau berkata, kasih karunia Tuhan mampu, cukup bagimu. Dia berimu kekuatan. Walaupun apa yang kau harapkan tidak sesuai yang engkau inginkan,
Tapi Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup bagimu. Amin. Ya, ibu-ibu, ya, jangan bandingkan anak-anakmu dengan anak-anak orang lain. Kenapa kok anakku tidak seperti ini? Kenapa kok ini nggak seperti ini? Seringkali kita, makanya firman Tuhan bilang, pikirkan hal-hal yang di atas, pikirkan hal-hal yang sederhana, pikirkan hal-hal yang di atas, pikirkan pikiran-pikiran Kristus. Hal-hal yang di atas, pikiran-pikiran di atas itu apa sih? Pikiran-pikiran Kristus, semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang layak untuk dipuji. Itu yang kita pikirkan. Kalau hari ini saudara, mungkin saudara sudah berdoa bertahun-tahun, Tuhan kok tidak jawab doa. Tuhan kok tidak jawab doa saya. Saya mau berkata, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah. Kuasa Kristus itu justru dinyatakan di dalam kelemahan kita. Dulu waktu saya muda, saya punya cita-cita jadi pramugari, saudara. Cita-cita saya jadi pramugari. Tapi tidak berhasil. Hanya cuma satu saja. Bukan soal apa ya, satu saja, bukan karena dari kriteria yang gitu, tapi ada sesuatu masalah dalam keluarga sehingga saya tidak bisa masuk pada saat itu, bahkan saya melewati. Lalu saya mulai menyalahkan keluarga saya, gara-gara mak saya, gara-gara mama saya salahkan. Ternyata ini loh maksud Tuhan. Pramugari itu apa sih? Kalau mau saya katakan pelayan di dalam VC, dalam pesawat. Benar enggak? Pelayan dia dalam pesawat. Ternyata Tuhan enggak mau saya jadi pelayan dalam pesawat. Saya mau jadi pelayan Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Itu loh maksud Tuhan enggak jawab. Coba kalau saya jadi pramugari, saya tidak bertemu dengan ibu gembala yang cantik di sini malam hari ini. Saya tidak bertemu dengan ibu-ibu yang cantik malam hari ini di sini. Pemain musik yang cantik, pemain musik yang ganteng ini ya. Saya tidak bisa bertemu bapak gembala yang ganteng di sini ya, bapak dan ibu gembala. Ini loh rencana Tuhan. Waktu itu saya marah, gara-gara ini. Padahal sudah di depan mata, bahkan saya lolos. Tapi cuma karena gara-gara satu masalah dalam keluarga. Tidak bisa. Ternyata ini maksud Tuhan. Kamu mau tak jadikan pelayan di dalam pesawat. Kamu mau jadi pelayan Tuhan. Amin. Ya saudara. Jadi segala sesuatu berusaha berpikir kita hidup di bawah kasih karunia. Jangan Tuhan, saya kan sudah begini. Seharusnya Tuhan buat yang begini. Anda dan saya ada di bawah hukum Taurat. Tetapi pikirkan apa yang Tuhan buat saya. Tuhan mati di atas kayu salib buat kita. Dia naik ke surga buat siapa? Buat kita. Dia akan datang kembali untuk menjemput siapa? Kita. Semuanya tentang Tuhan, bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Dia. Itu hidup di bawah kasih karunia. Semua apa yang Tuhan buat saya mampu melakukan firman Tuhan, bukan saya, karena Roh Kudus yang ada di dalam saya. Saya mampu memberitakan Injil, bukan saya, karena Roh Kudus yang ada di dalam saya. Saya mampu bisa melayani Tuhan, bukan saya. Saudara pun hari ini melangkahkan kakimu di dalam gereja, bukan Anda. Roh Kudus yang mendorongmu, menuntun kakimu bisa ada di tempat ini. Kalau Roh Kudus tidak berkehendak, tidak mungkin. Amin, saudara. Jadi ubah pola pikir kita. Bukan lagi, Tuhan, kan saya loh setia Tuhan. Seharusnya Tuhan buat begini dan begini dong buat saya. Tuhan, di gereja itu saya. Seharusnya saya dihargai.
Rubah pola pikirmu. Kau dan saya kalau berpikir demikian, kau ada di bawah hukum Taurat. Kita ada di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Ayat terakhir, Kolose 3. Kolose 3. Dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kapan itu saudara dan saya melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Dimulai dalam keluarga. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri-istri, angkat tangan mana istri-istri semua di sini yang masih punya suami. Ya, semua istri-istri di sini ya. Firman Tuhan katakan, tunduklah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau suamimu baik, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Begitu firman-Nya? Tidak. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Istri-istri, tenang, jangan dengar itu firman. Oh, seorang hore. Ada lagi ya, lihat ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Suamimu tidak sempurna, tapi engkau dapat mengasihi dia dengan cara yang sempurna. Bagaimana saya dapat mengasihi dengan cara yang sempurna? Kasihi suamimu seperti engkau mengasihi Tuhan. Mengasihi dirimu sendiri. Saya lebih ini lagi dengan bahasa saya, mengasihi dia seperti Tuhan mengasihimu. Istri-istri, suami-suami seperti itu. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Orang tuamu tidak sempurna, tetapi firman Tuhan berkata, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya, itu dari dalam keluarga. Lalu kedua, keluar. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena apa? Takut akan Tuhan. Jangan, saya kan sudah melakukan tugas saya Tuhan. Seharusnya saya mau berkata, tidak ada pelayanan yang hina di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berpikir saya sudah bertahun-tahun melayani di gereja ini, seharusnya. Sekalipun engkau tidak dihargai, sekalipun engkau tidak dicemooh di dalam pelayanan, bahkan engkau tidak dianggap di dalam pelayananmu, bahkan dicacati pelayananmu, tetaplah berkata, aku melakukannya untuk Tuhan. Inilah hidup di bawah kasih karunia. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan untuk saya. Jadi di bawah kasih karunia yang kita pikirkan apa yang Tuhan sudah buat kita, bukan apa yang kita buat. Saya sudah setia. Seharusnya Tuhan buat saya seperti ini. Seharusnya begini Tuhan. Saya sudah mati-matian. Kenapa pelayanan saya tidak dihargai? Saya sudah mati-matian. Kenapa masih saja ada yang mencacati? Wah, pelayanan. Wes enggak pelayanan. Seharusnya Bapak Ibu Gembala menghargai tugas dari lelaku. Saudara dan saya masih ada di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat apa yang saya lakukan? Tapi di bawah kasih karunia, apa yang Tuhan lakukan buat saya?
Sehingga kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu saudara ya. Jadi wanita-wanita yang hebat, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mengucap syukur. Kalau kita mengerti ini, kita hidup di bawah kasih karunia, setiap hari yang ada dalam hati kita hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Bahkan kita itu semakin giat melayani Tuhan, tidak kendor. Roma 12 ayat 11. Rohmu menyala-nyala, janganlah kamu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa? Karena kita pikiran kita sudah dibawa kasih karunia. Apa yang Tuhan sudah buat sama saya, bukan lagi apa yang saya buat. Karena itu penyakit saudara di dalam gereja. Oh, seharusnya dong saya, kalau tidak ada itu seharusnya saya dong. Saya dan saya dan saya. Lihat Rasul Paulus, dia seorang pekabaran Injil yang luar biasa. Bahkan dia minta berdoa sama Tuhan. Tuhan tidak jawab. Cukup kasih karunia. Kasih karunia Tuhan buat saya dan saudara mampu. Cukup. Cukup kasih karunia Tuhan buat saya dan saudara. Saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan kasih karunia. Setiap hari bahkan dia berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Nah, bahkan sekalipun pada orang berdosa, Tuhan selalu katakan kasih karuniaku cukup bagimu. Saya belum pernah menemukan di dalam kasih karunia, dalam perjanjian baru Tuhan marah sama orang berdosa. Belum pernah saya menemukan yang Tuhan marah kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Saduki. Oh, Tuhan pernah marah di Bait Allah waktu orang berjualan. Betul di situ, tapi tidak ada kata marah di situ. Yang ada kata marah, Tuhan marah. Kamu ular beludak, kamu kuburan putih. Seperti kuburan putih, di luarnya bersih, dalamnya berisi tulang belulang. Kepada siapa? Ahli-ahli Taurat. Orang-orang degil hatinya. Belum pernah saya menemukan Tuhan marah orang berdosa. Sakeus, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Perempuan yang berzina, 5 suami, tapi tidak ada satupun di situ jadi suaminya. Mungkin tempat tidur. Perempuan, aku minta air daripadamu. Simon, dari tadi aku datang ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku. Tapi lihat perempuan ini, perempuan berdosa. Mari mau belajar sama Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus teladan, ya. Tuhan itu mengasihi orang berdosa, tapi dia benci dosa. Artinya begini. Dan praktekannya, maka saudara akan bisa melakukan semua seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Gini, ketika ada orang bersalah kepada saudara, yang saudara benci bukan orangnya. Karena saya banyak menemukan seperti itu. Saya banyak menemukan seperti itu. Dia benci sama si A, ketemu orang yang tidak mau. Datang gereja, kalau gerejanya ini untuk pintunya cuma 1 ya. Kalau pintunya 2, dia benci, dia marah sama si A, dia tidak suka. Pulang gereja, supaya tidak ketemu dengan si orang ini, dia ambil jalan yang lain, dia ambil pintu yang lain. Loh kenapa? Bencet wong itu. Saya mau berkata, belajar banyak sama Tuhan. Tuhan sayang orang berdosa. Dia tidak benci orang berdosa. Dia tidak benci orangnya, sifatnya yang dibenci sama Tuhan. Demikian pun saya dan saudara. Kalau ada saudara dan saya yang disakiti sama orang, jangan bilang, malas aku pergi gereja, aku ketemu lagi dengan orang itu. Diajak ngomong, gak mau ngomong. Belajar banyak sama Tuhan, gak boleh begitu. Tuhan itu mengajarkan, dia benci dosa, tapi orangnya enggak. Berapa banyak saudara berdoa datang sama Tuhan, lalu Tuhan bilang, "Ala Berta, aku gak mau lihat mukamu." Bujuk. Enggak, Tuhan gak pernah ngomong gitu sama saya. Yang dia benci dari saya adalah kelakuan saya, sifat saya
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Bertanya, pribadinya, Bertanya ini loh, nggak dibenci sama Tuhan. Bahkan saya pernah berkata, sekalipun dalam dunia ini semua orang baik, semua orang yang baik, hanya satu penjahat besar, Berta seorang diri. Tuhan Yesus tetap akan naik di atas kayu salib untuk Berta, penjahat besar. Loh, kok bisa ngomong kayak gini? Tuhan Yesus sendiri yang ngomong 99 ekor tak tinggal kok, tak cari gigi yang satu. Benar enggak? Saudara ya, hidup di bawah hukum kasih karunia itu indah. Sangat indah. Pola pikir kita, sikap kita harus sudah di bawah kasih karunia. Saudara, jangan lagi di bawah hukum Taurat. Oh, aku, semua DE. Tapi apa yang Tuhan buat sama saya? Apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saya? Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya berdoa bagi saudara dan saya, bagi saudara di tempat ini, tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Sekalipun doamu belum dijawab sama Tuhan, jangan pernah bilang Tuhan jahat. Tuhan berdaulat atas hidupmu, dan rencana Tuhan itu indah di dalam kehidupanmu. Dan engkau akan melihat kuasa Tuhan justru dinyatakan dalam kelemahan-kelemahan. Mungkin saya tidak seperti si A, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Ya, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagi satu pujian tadi ya. Saya minta pemimpin pujian dari awal kita nyanyikan pujian tadi. Kasih karunia Tuhan cukup bagi saya dan saudara. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Kuatkan imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan berdaulat atas hidupmu. Dan rencananya indah bagimu. Dan kuasanya justru dinyatakan di dalam kelemahan-kelemahan. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu dan cukup bagi saya. Haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dan melakukannya. Ya, lagu tadi. Haleluya Yesus. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amen. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi dari awal dengan ucapan syukur kepada jemaat, kami undang bagi berdiri. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang
saudara pada malam hari ini. Mari angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan, taruh tangan kirimu di dada. Berdoa dengan iman, dengan penuh ucapan syukur. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke surga. Betapa mereka Tuhan hanya mengharapkan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan turun tercurah atas mereka Tuhan. Engkau melihat pada saat ini, jika mereka ada yang bermasalah Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau membuka jalan buat mereka. Amin. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Jika ada yang dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu yang berlubang paku itu menyembuhkan mereka dan memulihkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ada yang dalam kekurangan, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga menyediakan semuanya bagi mereka Tuhan. Ada yang dalam keadaan bimbang hati mereka, di dalam nama Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan mereka Tuhan. Ada yang dalam keadaan letih lesu jiwa mereka, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Kau berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Semakin hari Engkau perkuat iman mereka di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Kami percaya itu Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan memampukan kami menjalani kehidupan. Roh Kudus yang kuatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau tutup bungkus sidang jemaat-Mu di tempat ini bersama dengan semua pengurus yang ada di tempat ini, bahkan Bapak Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Berkati mereka semua. Pelayanan di tempat ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami malam hari ini, dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan firman. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Yang menjadi doa ucapan syukur hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk saudara.